Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerapkan solusi cara mencabut bearing yang sudah hancur di bagian tromol. Saya hanya bermodalkan dengan obeng min, as bekas dan palu. Selanjutnya kita akan ungkit bagian lahar yang masih melekat pada tromol ini. Lalu kita membalikkan dan kita ketuk dari arah yang berlawanan. Nah, ternyata satu kali ketukan bearing terlepas, kawan. Inilah cara yang sangat simpel yang sering saya terapkan pada motor yang mengalami kerusakan yang sama. Dan selanjutnya karena bearing ini kedua-duanya sudah hancur, maka kita lakukan hal yang serupa. Apabila terasa bearingnya masih terlalu keras, hal ini kita dapat lakukan secara berulang-ulang dan penuh dengan kesabaran, kawan. Ketelitian agar tidak merusak daripada dinding tromol ini. Dan memang agak keras pada bearing yang kedua ini. Namun walaupun bagaimana kerasnya, tetap juga akan terlepas, kawan. Yang intinya kita harus sabar. Nah, inilah bearing yang kedua sudah kita lepaskan. Selanjutnya kita akan melakukan proses pembersihan. Pada tromol ini harus kita bersihkan terlebih dahulu agar pemasangan bearing yang barunya tidak terhambat atau tidak menyempit. Oke, inilah hasilnya, kawan. Pencabutan sudah kita lakukan. Hasilnya sudah bersih dan kosong. Tidak ada lagi sisa lahar bekas yang menempel. Oke, kita lanjut dengan pemasangan bearing yang baru. Di sini saya sudah siapkan bearing baru yang saya akan pasangkan. Walaupun merek-merek KW, kawan, tapi di tempat saya ini memang rata-rata konsumen saya meminati barang ini. Oke, kita lihat sama-sama cara pemasangan. Dan di sini bearing yang baru ini saya tidak akan tambahkan grease, karena semua bearing yang dari pabrikan sudah dibekali dengan grease. Lanjut, kita pasang pelan-pelan, kita ketuk secara melingkar agar pemasangan bearing baru ini tetap presisi dan tidak merusak bagian dinding pada tromol ini. Ya, setelah kita pasang bearing yang pertama, jangan lupa pasang kembali bus yang ada pada tromol tadi, kawan. Inilah dia busnya. Bus untuk menopang kedua lahar yang kita akan pasangkan nanti.
Jadi ini sangat berfungsi di dalam tromol ini. Demi untuk menjaga keawetan daripada bearing yang kita pasang, kita harus memasang bus ini. Jangan sampai kawan-kawan melupakan hal ini. Inilah lahar yang kedua yang kita akan pasang kembali. Hal yang serupa kita lakukan, kita ketuk secara perlahan-lahan, secara melingkar agar pemasangan bearing ini tetap presisi dan hasilnya maksimal. Usahakan bearing ini kita ketuk ke dalam sampai mentok. Oke. Proses ini sangat mudah kawan. Sangat simpel. Bearing yang pecah tidak perlu kita cari-cari tukang las. Kalau memang kita tidak ada las, kita gunakanlah cara ini. Sangat mudah dan sangat cepat. Proses pemasangan, pencabutan dan pemasangan sudah selesai teman. Dan ini sangat simpel. Inilah dia hasilnya. Jadi kita tidak perlu repot-repot. Cukup kita menyediakan alat yang sangat sederhana ini. Yang pertama kita sediakan hanya berupa obeng min. Inilah alatnya teman. Dan kedua, kita gunakan as roda yang bekas. Oke, sekian dan terima kasih.